Pada video kali ini kita akan menentukan bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis yang sama. Silakan disimak. Jika sebelumnya kalian telah belajar bagaimana perkalian pada perpangkatan, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana pembagian pada perpangkatan. Jadi di sini itu misalnya bentuk pembagian pada perpangkatannya adalah 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4. Perhatikan di sini basisnya sama ya, sama-sama 3. Nah, 3 pangkat 9 merupakan perkalian berulang 3 sebanyak 9 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan itu akan dibagi dengan 3 pangkat 4. Jadi 3-nya berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini itu kita bisa sederhanakan ya. Jadi 3-nya dengan ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4. Ya, jadi di pemilang dan di penyebut saya bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Maka akan tersisa ini saja kan. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah bentuk 3 pangkat 5. Hasil dari pembagian 3 pangkat 9 bagi 3 pangkat 4. Contoh yang kedua itu misalnya negatif 2 pangkat 6 dibagi dengan negatif 2 pangkat 3. Nah, di sini sama juga basisnya sama-sama negatif 2. Ya, pangkatnya itu adalah 6 dan 3. Nanti hasilnya kita akan peroleh itu sebagai negatif 2, pangkat 3. Jadi ini sama ya. 1, 2, 3 di pemilang, kemudian di penyebut juga saya sederhanakan 1, 2, 3. Maka tersisa ini ya, negatif 2 pangkat 3. Nah, di bentuk yang ketiga ini ada 6 pangkat 8 dibagi dengan 6 pangkat 4. Basisnya sama-sama 6. Bilangan pokoknya sama-sama 6 ya. Nah, sekarang itu hasilnya nanti adalah 6 pangkat 4. Jadi apakah kalian sudah mengerti kira-kira bagaimana melakukan pembagian pada perpangkatan? Sekarang coba kita kerjakan bersama-sama pembagian pada perpangkatan bentuk ini. Jadi ada 4,2 pangkat 10 dibagi dengan 4,2 pangkat 5. Oleh karena itu kita akan menjabarkan terlebih dahulu bentuk perkalian berulang dari 4,2 pangkat 10. Jadi ada 4,2, 4,2, 4,2 baru 3 ya. Kemudian 4,2 baru 4, 4,2 4,2 baru 5 itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 benar. 4,2 4,2 ini saya lebih kotaknya ya, mohon dimaklumi. 4,2 4,2 4,2 ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dibagi dengan yaitu 4,2 pangkat 5. 4,2 4,2 4,2 4,2 ini sudah 4 ya, 1, 3, 4 lagi 1, 4,2 ya. Ketika ini dibagi ya, maka ini bisa membagi ini, hasilnya 1 kan. Kemudian 4,2 ini dengan ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Dan seperti tadi itu hasilnya adalah ini ya, jadi 4,2 yang berpangkat 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Yang di bawahnya ini bisa kalian lanjutkan, nanti coba cek hasil pekerjaan kalian bahwa untuk pada baris kedua ini itu hasilnya adalah negatif 7 pangkat berapa ya, betul ya, pangkat 2. Kemudian untuk yang baris ketiga ini 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 1, maka hasilnya adalah 2 pangkat
Ya, betul ya, pangkat 6. Kemudian yang keempat, di sini negatif 2,5 dibagi pangkat 4 dibagi dengan negatif 2/5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah negatif 2,5 pangkat 2. Terakhir di baris kelima itu adalah 10 pangkat 6 ya. Jadi bagaimana kalian menemukan hasil-hasil ini ya? Apakah kalian bisa melihat bentuknya? Jadi sini basisnya perhatikan harus sama ya. Coba dulu 4,2 4,2, negatif 7 negatif 7. Baru kita bisa membagi jika basisnya atau bilangan pokoknya sama. Kemudian hasilnya itu adalah, coba perhatikan ini. 7, 5, di sini 2. Ya. Kemudian di sini 7, 1, di sini 6. Selanjutnya 4, 2, 2. Terakhir 9, 3, 6. Apakah kalian dapat melihat bentuk pembagian pada perpangkatan? Dan sekarang ayo coba kita simpulkan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil pembagian pada perpangkatan ya. Jadi ini harus disebutkan lebih spesifik ya, bahwa pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi misalnya ada suatu bentuk umum atau bentuk perpangkatan, pembagian perpangkatan seperti ini. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi A-nya ini merupakan bilangan pokok yang harus sama. Kemudian M dan N-nya beda. Maka hasilnya nanti adalah A berpangkat M dikurangi dengan N ya. Apakah kalian melihat pola ini berdasarkan tadi penjelasan sebelumnya? Jadi kalau misalkan ada bentuk 2 pangkat 7 itu dibagi dengan 2 pangkat 1, maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 7 kurangi 1. 7 kurangi 1 berapa? 6 kan? Maka ini adalah 2 pangkat 6. Kalau kalian tidak percaya, ini saya akan jabarkan 2 pangkat 7 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 2, 3, 4, 5, 6 lagi 1 ya, ketinggalan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita bagi dengan 2 pangkat 1, 2 saja ya. Saya sederhanakan, sama-sama saya bagi 2, maka hasilnya itu adalah ini saja kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yaitu adalah 2 pangkat 6. Bagaimana? Apakah kalian kira-kira bisa mengerti bahwa prinsip mendapatkan hasil pembagian pada perpangkatan dengan basis seperti ini itu adalah pangkatnya kita kurangi. Tolong diingat ya. Sekarang coba sederhanakan perpangkatan berikut ini. Jadi ini adalah bentuk pembagian pada perpangkatan. Di soal nomor A itu kalian lihat bahwa soalnya adalah 8 pangkat 4 bagi 8 pangkat 1. Karena kita telah belajar tadi sifat pembagian pada perpangkatan, jadi ini untuk yang nomor A ini bisa kita hitung sebagai hasilnya adalah 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 1 itu sama dengan 8 pangkat 4 dikurangi 1 ya. Pangkat-pangkatnya dikurangi. Ini hasilnya adalah 8 pangkat 3. Berapa 8 pangkat 3? Kalian bisa hitung sendiri dengan kalkulator nanti ya. Itu adalah 8 kali 8 kali 8. Selanjutnya untuk yang nomor B itu adalah 2,3 pangkat 7 dibagi dengan 2,3 pangkat 3. Nah, perhatikan basisnya sama-sama 2 pangkat 3. Jadi kita bisa bagi dia menjadi 2 pangkat 3 itu pangkat 7 kurangi 3 ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 pangkat 7 kurang 3 berapa? 4 ya. Jadinya di sini 4. Kemudian yang untuk nomor C itu caranya sama, adalah negatif 8 pangkat 9
dibagi dengan negatif 8 pangkat 3. Selalu ingat bahwa bentuk pembagian pada perpangkatan itu basisnya harus sama, ya, sama-sama 8, sama-sama 2,3, sama-sama negatif 8, seperti ini ya. Baru kalian bisa bagi dia. Jadi hasilnya adalah negatif 8 pangkat 6. Jadi demikian penjelasan tentang pembagian pada perpangkatan. Bagian pertama ini kita akan lanjutkan ke bagian kedua pada video berikutnya.